Kesuksesan atau ukuran kesuksesan itu bukanlah harta, jumlah harta yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, tetapi ukuran kesuksesan atau kemuliaan itu adalah dengan banyak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu bahagia apapun yang terjadi atas usaha Anda, atas hidup Anda. Karena yang penting adalah bahagia. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan itu atau tolok ukur kesuksesan itu? Dalam surat Al-Fatihah kita sudah menyampaikan bahwa yang menjadi visi hidup paling tinggi seorang manusia sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ciri kesuksesan seseorang itu adalah alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, tidak dimarahi dan juga tidak sesat. Maka kita sering menyebut mardhatillah adalah cita-cita tertinggi itu, tujuan tertinggi itu adalah untuk menggapai ridho Allah, ridho ilahi. Tentu ini menjadi tujuan setiap orang. Tetapi bagaimana ukuran bahwa Allah ridho kepada kita? Maka pada waktu itu banyak orang-orang yang menjadikan ukuran keriduan Allah itu, ukuran kesuksesan dunia akhirat itu adalah ketika mereka memiliki banyak harta. Benarkah demikian? Kita akan lihat dalam surat Al-Fajr ayat 15-20 ini. Mari lanjutkan tadarus kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia itu ketika mereka diuji oleh Tuhannya, kemudian diberi nikmat, maka mereka berkata, Tuhanku memuliakanku. Jadi manusia ketika diuji, ini bahasanya ujian. Ini menggambarkan bahwa nikmat atau harta itu bukanlah ukuran pencapaian keberhasilan. Nikmat atau harta itu adalah ujian. Jadi belum ini, hasilnya belum, hasil ujiannya belum, ijazahnya belum dapat kelulusan. Kalau masih hanya dapat harta itu baru ujian. Kelulusannya adalah disedekahkan tidak, dibagikan tidak, digunakan tidak sesuai dengan apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ukuran itu harta atau tahta, maka yang paling sukses itu, yang paling mulia itu tentu adalah kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Tapi ternyata tidak. Mereka semua disiksa oleh Allah. Mereka dimarahi oleh Allah karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ketika orang tidak punya harta yang banyak, kecenderungan manusia itu merendahkannya. Miskin, fakir, merendahkannya, tidak menganggap mulia. Karena tadi yang jadi ukuran adalah harta, rizki, atau nikmat.
Kalla, kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan demikian. Bukan ukuran kesuksesan itu, ukuran kemuliaan itu bukan harta, bukan rezeki yang banyak itu. Tetapi ukuran kemuliaan itu balla tukrimunal yatim. Mereka itu tidak mulia karena tidak memuliakan terhadap anak yatim. Mereka menganggap anak yatim itu tidak ada gunanya karena tidak banyak hartanya. Maka mereka telantarkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik rumah adalah yang di rumah itu ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah adalah mereka yang di dalam rumahnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Kata Nabi, ingat bahwa antara aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Jadi berdekatan Nabi dengan orang yang memelihara anak yatim. Begitu Islam itu memuliakan orang yang dianggap oleh pada umumnya manusia rendah. Itulah hakikat kemuliaan. Itulah ukuran kemuliaan, ukuran kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mereka itu tidak mulia karena mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ketika mereka berkuasa, mereka lebih mendukung terhadap orang yang kaya daripada membuat program untuk orang yang miskin. Mereka itu tidak mulia, tidak patut disebut yang terhormat, tidak patut. Ini menurut surat Al-Fajr. Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Dan mereka memakan harta warisan dengan cara yang batil. Harusnya warisan ini dibagikan, tetapi dia makan sendiri. Artinya ada kerakusan. Artinya melampaui batas-batas ketentuan untuk mendapatkan harta yang halal. Apakah korupsi itu sama dengan merampas harta warisan? Nah, itu tidak mulia. Orang yang korupsi, orang yang memanfaatkan jabatan, apakah mereka mulia? Wa tuhibbunal mala hubban jama, dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sangat. Jadi harta minded atau hartaholik gitu. Jadi mereka sangat menyenangi terhadap harta. Kala, kata Allah, yang mulia itu bukan yang seperti itu, tetapi tentu yang sebaliknya. Yang mulia itu adalah yang selalu berbagi. Apa kesimpulannya dari ayat 15-20 surat Al-Fajr ini? Kira-kira bahwa kesuksesan atau ukuran kesuksesan itu bukanlah harta, jumlah harta yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, tetapi ukuran kesuksesan atau kemuliaan itu adalah dengan banyak berbagi, dengan menganjurkan berbagi, dan berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Orang untuk menganjurkan tidak perlu punya kekayaan, tinggal bagaimana dia memiliki keberpihakan. Itulah tanda kemuliaan. Itulah ukuran kesuksesan sebenarnya, ketika seseorang bisa berbagi meskipun untuk dirinya pun tidak punya. Karena untuk menganjurkan tidak perlu menunggu kaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.